Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Wahidi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif. Mari kita saksikan. Ya, memang kita. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bojonegoro, Bapak Ibu guru, marilah kita selalu pada hari ini kita diberi kesempatan untuk workshop berbagi ilmu. Dia yang dibagikan oleh Pak Agus nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, Nun Sewu, ini kata-kata hari ini tidak akan lebar. Kata-kata hari ini mungkin panjenengan pernah mendengar, bantulah banyak orang. Kalau panjenengan tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau panjenengan tidak bisa membantu beberapa orang, maka bantulah satu orang. Kalau panjenengan tidak bisa membantu satu orang, jadi kalau tidak bisa membantu satu orang, setidaknya tidak merepotkan orang. Nah, ini Bapak Ibu, karena Mas Agus ini adalah guru penggerak, ini salah satu fasilitas sekolah kita bagi guru penggerak untuk berbagi ilmu. Nah, kali ini workshopnya adalah peningkatan kompetensi guru dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini ada kaitannya dengan PMM yang panjenengan isi kemarin. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bojonegoro yang terhormat Bapak Aha Mustafa MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa. Meskipun suasananya panas, kita masih diberikan kesehatan, kita bisa melakukan kegiatan rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam mudah-mudahan tetap melimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, siang-siang seperti ini itu enaknya tidur. Makan, jenengan sudah makan siang, nah, kena angin sirir-sirir, nah ini mari kita tidur bersama. Nah, jadi mohon maaf sekali jenengan direpoti Pak Agus dan kita. Sebenarnya bukan programnya Pak Agus, itu adalah program sekolah. Ya, tidak lama nanti ya, paling sampai jam 4. Iya. Dan begitu selesai ya pulang gitu aja. Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Bapak Ibu yang sebentar lagi ya mengikuti kelompok pensiun, itu biasanya itu ya. Iki nyala foto bagus sih, ini ribet-ribeti gitu deh guys. Nah, padahal Bapak Ibu ya, sebenarnya kita
meskipun Bapak Ibu guru yang senior itu, saya ngajar ini berapa ini? 30 tahun yang lalu saya ngajar. Jadi, ini yang P3K yang baru rungenek orang lahir yang terus pulang. 92 saya sudah ngajar. Meskipun Bapak Ibu yang senior sudah lama mengajar, tetapi karena ada perubahan zaman ya, perubahan zaman yang luar biasa, ternyata membawa efek pada siswa. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai guru mengajar pada zaman yang kita ajar dulu, sebagaimana kita kuliah dulu. Contoh, kalau waktu kita mengajar, dulu ya saya, waktu sekolah itu di SMA, rame, diantem penghapus itu kan sudah biasa. Wantem, kalau nggak gitu disuruh maju untuk ditepoki ini ya. Atau disuruh hormat, keterlaluan hormat matahari, seperti itu. Tapi tidak ada yang dendam, ya. Saya ingat, tidak ada yang dendam. Terus saya juga waktu mengajar menjadi guru muda juga sama. Saya pernah jotos bocah sampai dimisen, sampai berdosa. Mungkin saking kurang ajar bocah ini saya tidak. Tapi mumpama sekarang ya sudah, paling saya di penjara. Ya seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, paradigma yang lama untuk mendisiplinkan bocah anak-anak tidak sama dengan zaman saat ini. Ya. Makanya di PMM atau sekolah penggerak atau guru penggerak itu dikenal dengan budaya positif. Sebenarnya itu sudah kita lakukan, aslinya itu sudah. Oh ternyata ini tuh budaya positif itu. Nah, jadi coba kita nanti menggali ya, budaya positif yang ada di sekolah yang sudah kebiasaan atau nilai-nilai yang sudah dilakukan oleh SMP 2 selama ini itu apa? Nah, itu kita update kembali. Ya. Tentu saja dengan gaya feodalisme, kekerasan yang jelas tidak bisa diberlakukan kembali. Jadi selain itu Bapak Ibu, adanya PMM sebenarnya itu, kalau awal-awal maaf ya kita itu meribetkan guru, ribet sekali itu. Nah ternyata sekarang dengan adanya PMM, panjenengan Bapak Ibu guru ASN itu lebih mudah naik pangkat, tidak ribet, tidak harus keluar uang banyak. Kalau dulu itu mau pace tangan lamun harus menyediakan berapa puluh juta gitu ya. Terus sampai teman saya itu sampai 25 juta itu pace. Ya. Tapi sekarang kan tidak begitu dengan kredit poinnya di PMM tercukupi ya sudah, yang tanda tangan langsung kepala sekolah, udah sing mendem kepala sekolah. Tapi mengajukan ke dinas itu loh, 1 tahun ini nggak di-approve ya. Jadi guru ini wis podo munggah kepala sekolah pancet tidak dibuka ya wis bejone guru. Nah itu. Terus yang lain Bapak Ibu, berkaitan dengan PMM lagi ya. Banyak yang kita pelajari sebenarnya ya dari PMM, apapun sebenarnya itu dari PMM itu ada. Cuma kadang-kadang kita itu mau buka itu males gitu ya, males. Termasuk yang besok tanggal 9 itu untuk anak-anak itu AN itu ya. Sebenarnya kalau kita sejak dini sudah belajar itu Bapak Ibu guru,
mempraktekkan dulu bagaimana soal literasi numerasi itu masuk semua mapol itu tidak menjadi ketakutan. Jadi sampai saat ini masih ada asumsi di antara kita itu bahwa yang membimbing literasi dan numerasi itu harus guru bahasa, negara yang matematika, paling tidak itu IPA. Sing lainnya apa gak iso? Bisa sebenarnya, semua mapel itu bisa. Cuma mungkin kita tidak pede kalau jenengan sudah buka, misalnya numerasi ya aljabar, jangan dikira uang kan dari tanah kan tidak. Jadi itu Bapak Ibu, mudah-mudahan niat baik kita ini Kombel Belajar nanti bisa di-upload di PMM Pak Gus ini, Kombel Belajar SMP 2. Nah, dengan adanya Kombel ini di-upload di PMM itu akan menjadikan nilai poin sendiri bagi sekolah kita pada saat akreditasi. Yang pertama itu AN, nilai AN dari anak-anak kita. Yang kedua, seberapa banyak guru itu mengakses PMM. Nah, terus yang ngilangin itu kan dari Dapodik sudah diambil. Jadi itu saja bagaimana kita menyiapkan akreditasi sekolah tidak harus jelimet seperti dulu. Kalau dari PMM tercapai, dari AM-nya tercapai, otomatis diperpanjang 5 tahun. Tidak usah gelemput rinologi menyiapkan berkas. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu pengantar dari saya. Mudah-mudahan kita niati tolabul ilmi. Sekarang anak-anak muda saatnya untuk mempelajari kita, ya, mempelajari kita generasi yang lebih tua. Kita juga niat belajar dari yang muda. Yang muda juga demikian. Nah, jangan merasa saya lebih pandai dari Bapak Ibu yang senior, tidak usah. Jadi kita sama-sama take and give, karena baiknya SMP 2 sekarang juga ambil peran dari Bapak Ibu yang senior. Saya kira itu, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah memang benar adanya, dan kita itu ada masanya. Jadi mungkin sekarang masanya di era teknologi, misalnya guru-guru muda ini menguasai IT, kemudian guru tua mungkin IT-nya sudah ada luarsa, tapi kita saling belajar, ada luarsa, jadi saling belajar. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu yang senior itu sudah jadul, ya sudah jadul, tapi juga punya pengalaman. Yang guru muda juga begitu. Jadi kita saling mengisi, saling bersinergi. Jadi untuk memperkuat kemajuan SMP Negeri 2 Bojonegoro. Nah Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan berusaha diserahkan kepada Mas Agus. Jadi sepenuhnya akan kegiatan ini akan dipandu oleh Mas Agus. Monggo Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk satu. Kurang kompak. Tepuk satu. Tepuk dua. Tiga.
bahwa pendidikan saat ini memang menyesuaikan dengan paradigma baru, yang mana bahwa pendidikan sekarang ini harus berpusat pada peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini pertama saya akan berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya di tengah-tengah waktu istirahatnya. Baik, pada topik bahasan hari ini saya akan mengulas sedikit tentang budaya positif. Seperti apakah itu budaya positif yang akan kita terapkan. Nah, sebelumnya saya minta senyumannya dari Bapak Ibu selama 30 detik. Berikan senyum terbaiknya. Oke. 1, 2, 3, smile. Silau man. Oke. Oh, ini kameranya yang dari depan, saya ada. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Sudah smile Bapak Ibu? Oke. Oke, itu lagi ya, smile-nya biar terlihat semuanya bahagia. Oke, 1, 2, 3, smile. Modelnya gak los sama sekali, kayak terbuka untuk senyumannya. Gak apa-apa Bapak Ibu ya, nyantai saja, jangan usah terlalu tegang meskipun kita ngantuk ya. Baik, melanjutkan. Nah, budaya positif meliputi berbagai macam ya. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama, disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin diantara Bapak Ibu semua sudah sangat mengenal dengan konsep-konsep tentang budaya positif. Konsep yang pertama yang akan kita ulas, tapi sebelum itu, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Nah, disiplin positif di sini dalam artian membentuk karakter tanpa adanya paksaan. Disiplin positif adalah pendekatan pendidik yang bertujuan untuk membangun karakter anak secara positif tanpa menggunakan hukuman fisik atau emosional, ancaman atau hadiah yang bersifat manipulatif. Tujuan utamanya apa dari disiplin positif itu? Yang pertama, membangun hubungan yang kuat dalam menciptakan ikatan emosional yang sehat antara orang tua dan anak atau guru dan murid, sehingga anak merasa aman dan dihargai. Yang kedua, mengajarkan tanggung jawab, membantu anak memahami konsekuensi dari tindakannya dan mendorong mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, melatih anak untuk berpikir kritis dan mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Yang keempat, memupuk kemandirian, memperdayakan anak untuk membuat keputusannya sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selanjutnya, nah, terkait dengan disiplin positif,
kemungkinan Bapak Ibu sudah pernah melakukannya dan juga menerapkannya, namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pada konsep selanjutnya ini akan mendukung tentang perilaku atau penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif ini mengacu pada motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini mana yang baik? Menurut Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu yang mana? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang. Yang ketiga, kenapa demikian? Kenapa demikian? Bagus sekali. Karena yang ketiga adalah memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena motivasi eksternal. Adanya hukuman, adanya ketidaknyamanan, tentu saja ini adanya paksaan sehingga terpaksa melakukan sebuah atau melakukan kedisiplinan. Yang kedua sama halnya, untuk melakukan disiplin karena sesuatu hal, karena mendapatkan imbalan atau sebuah penghargaan dari orang lain. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka akan mendapatkan hukuman. Itu adalah salah satu motivasi dari eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah termasuk dari motivasi internal. Bagaimana caranya Bapak Ibu menumbuhkan motivasi-motivasi ini dalam diri anak? Nah, itu adalah termasuk tahapan yang akan kita coba atau kita raih, ya. Nah, terkait konsep yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas, sudahkah Bapak Ibu melakukannya? Sudahkah Bapak Ibu melakukannya, membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Saya yakin sudah melakukannya, ya. Ini mengacu pada PMM, pengelolaan kinerja di aplikasi PMM, ya, yaitu temanya disiplin positif, upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkannya. Maka kita gali lebih lanjut, apa ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas. Seperti apa baiknya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Nah, ini guru berperan
dalam mewujudkan terbentuk sebuah keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu sudah menerapkannya dengan berdiskusi dengan siswanya? Tentu saja sudah. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan menggunakan kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat yang seperti apa, Bapak Ibu? Kalau ada kata-kata dilarang, itu artinya negatif, Bapak Ibu. Tidak boleh, itu berarti berkonotasi negatif, karena di situ mengandung paksaan. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Negatif atau positif? Negatif. Kalimat positifnya seperti apa, Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, keyakinan kelas memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Sudah atau belum? Sudah. Nah, terkait dengan nilai-nilai kebajikan banyak sekali Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Tentu saja yang kita kenal saat ini yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, ini saatnya Bapak Ibu guru beraksi dengan kelompoknya. Nah, saya bentuk kelompoknya ya. Bapak Ibu berhitung dari sebelah, dari dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah Bu Susi 5, diteruskan Pak Irfan, kembali lagi ke 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi ke 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi ke 1 dan seterusnya. Baik, silakan dimulai dari dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, Bu Aziza 2, 3, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 1, 2. Baik Bapak Ibu silakan berdiri. Tadi yang mendapatkan angka 1 berkelompok dengan angka 1, angka 2 berkelompok dengan angka 2. Begitu juga seterusnya. Silakan Bapak Ibu silakan berkelompok sesuai dengan angka yang sudah Bapak Ibu sebutkan. Bapak Ibu silakan menempati tempat duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Silakan menempati tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan mencari tempat yang dirasa nyaman bagi Bapak Ibu semuanya. Baik. Perwakilan kelompok untuk mengambil kertas plano yang ada di depan dan juga sekaligus spidolnya. Bapak Ibu sudah mengambil semuanya tiap kelompok? Lupa, Pak Insan solasinya lupa. Solasinya lupa Pak Insan. Nah, pertama kertas. Baik. Gak apa-apa ya. Nah, ini namanya berkolaborasi tidak memandang usia Bapak Ibu ya. Berkolaborasi tapi tidak memandang usia. Oke, sudah Bapak Ibu? Satu dari anggota kelompok mewakili untuk menulis.
menjadi anggota kelompok mewakili untuk menulis. Baik. Oke. Tidak usah, nanti sebentar ya. Sudah siap Bapak Ibu? Pastikan anggota yang lainnya memperhatikan apa yang mau ditulis oleh yang ditunjuk tadi, ya. Perhatikan poin pertama. Bapak Ibu guru berdiskusi dalam menggali peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. 2. Memunculkan 10 peraturan kelas yang berbeda. Silakan ditulis dulu. 2 pertanyaan dulu. Ya. Setelah diberikan judul peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Monggo ditulis. Dipastikan setiap anggota memiliki usulan satu peraturan, ya. Peraturan kelas. Ya. Gak apa-apa. Nanti kalau nggak cukup ambil lagi ini Bu. Kertas planonya masih banyak, tidak usah khawatir. Silakan berdiskusi. Sampun Bapak Ibu. 10. Masing-masing Bapak Ibu harus mengusulkan satu kesepakatan. Masing-masing dari Bapak Ibu guru harus mengusulkan. Peraturan ya. Oke. Selanjutnya dari kesepakatan yang sudah Bapak Ibu buat, dipastikan untuk menggunakan kalimat yang lebih positif. Jika masih ada kalimat yang negatif, monggo bisa diubah. Selanjutnya, nilai kebajikan atau keyakinan apa yang sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menuliskan, misalkan di sini ya, Bapak Ibu tinggal menarik garis atau tanda panah, seret ke samping, diberi tanda panah, kemudian menyebutkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan sudah saya share di grup Spendabuk. Bapak Ibu bisa melihatnya untuk mengisi nilai kebajikan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira memiliki nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Kebersihan, kepedulian, apalagi tanggung jawab. Begitu seterusnya. Nah, Bapak Ibu dari poin 1 sampai 10 tinggal diberi tanda panah ke samping, nilai kebajikannya apa. Seperti itu. Sakit Bapak Ibu? Oke. Oke, siswa datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Mana? Kelihatannya diberi judul nilai kebajikan juga tidak apa-apa. Kelihatannya itu katanya nilai kebajikan. Nilai kebajikannya apa? Dari kesepakatan dari peraturan siswa datang tepat.
Baik Bapak Ibu, saya melihat ada beberapa yang menuliskan kata-kata disiplin. Apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu? Kata-kata disiplin. Ayo dilihat kembali untuk nilai-nilai kebajikannya yang sudah saya share di grup. Oke. Baik, kita tambahkan untuk poin yang kelima. Gali apa yang menjadi tanggung jawab guru dan murid di kelas atau di sekolah, serta apa yang bukan tanggung jawab guru dan murid. Paham maksudnya Bapak Ibu? Dari kesepakatan yang sudah Bapak Ibu guru buat, misalkan membuang sampah pada tempatnya, itu apakah termasuk tanggung jawab guru ataukah siswa, ataukah Bapak Ibu guru dan siswa? Jadi dari kesepakatan yang dibuat itu menjadi tanggung jawabnya siapa? Apakah guru yang harus melakukannya, ataukah murid yang harus melakukannya, ataukah keduanya? Nah, seperti itu. Nah, bisa dikasih tanda di bawahnya, nggak apa-apa. Kesepakatan kelas itu berlaku untuk siswa ataukah untuk gurunya ya. Jadi membuat kesepakatan itu siapa yang harus melaksanakannya, Bapak Ibu guru juga harus menjelaskan sebelumnya. Bagaimana? Ya kan Bapak, siswa. Sudah siswa ya siswa. Berarti tanggung jawabnya siswa. Iya siswa. Baik, adakah kelompok yang sudah selesai? Oke, tepuk tangan bagi kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu ya. Baik, kami persilakan untuk kelompok yang sudah selesai untuk menyampaikan hasil diskusinya agar lebih seru. Setiap kelompok menyediakan yel penyemangat. Nah, ini agar terlihat lebih seru ya. Setiap kelompok membuat yel sebelum menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Tampilnya di depan, tampilnya di depan, tidak di depan. Semua anggota ke depan dan kesepakatannya di bawah. Nah, kesepakatan kelasnya di bawah biar didokumentasikan. Baik, beri aplaus untuk kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusi. Silakan, yel terlebih dahulu, silakan.
Oke. Iya, siap ya. 3, kelompok 3, Dek. Oke. Ya. Kelompok 3, 3 kali. Artinya semangat kita siang hari ini. Oke, monggo Bu bangsa Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan menyampaikan kesepakatan kelas 3. Ini kelas 3 ya? Kelas 3A. Kesepakatan kelas sesuai dengan diskusi kita. Yang pertama, semuanya menjaga kebersihan kelas. Budaya nilai-nilai positif ya yang ada dalam kebersihan dan kepedulian. Terus ini dilaksanakan oleh siswa dan guru. Jadi guru gak ngomong kotor, guru gak ngomong kotor. Ya harus peduli juga. 2, membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Kadang-kadang keliru. Ya, kadang-kadang keliru. Nah ini, ya buku ini ditinggal ke sekolah. Ini tanggung jawab. Ya. Nilai positifnya tanggung jawab ini siswa. Insya Allah guru gak keliru. Capal bener. Yang ketiga, menaati waktu sesuai jadwal jam kegiatan pelajaran. Maksudnya gini, jadi kalau anak itu sudah ganti jam orang itu, dia sesuai jam itu dia baru nanti bisa ganti jam yang lain gitu ya. Kadang-kadang gurunya mesti lama tuh. Gurunya jero je, bocah dan gurunya jero, bocahnya jadi jopo. Ya, gurunya nggak betul. Ini keteraturan, ini sesuai dengan guru. Kemudian yang keempat, memperhatikan ketika pelajaran berlangsung. Ya saya dan mekar peduli, perkara ini tangan ini. Ini sikap toleransi dan pengertian. Ini pengertian maksudnya pengertian ya. Ya. OT ini dari untuk siswa, ke siswa. Kemudian yang keenam, memakai pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan contoh sekolah. Jadi kalau olahraga ya pakai olahraga, kalau nggak olahraga ya olahraga. Misalnya anak-anak kan gitu ya, berolahraga jadi go ya, ini rekan seperti itu. Ini komitmen dari siswa dan guru. Guru juga harus sesuai dengan seragam pada saat itu. Kalau hari Senin kaki, kalau badai ya badai. Kalau ulang olahraga ya olahraga. Kemudian 7, menggunakan HP untuk kegiatan pembelajaran. Ya, ini komitmen dan apa ini bertujuan. Ya, ada komitmen menggunakan HP untuk pelajaran. Ini siswa dan guru ya. Guru ini kadang-kadang pulang ya benar. Saya tugas beliau TikTok. Pengalaman pribadi. Ya iya pengalaman pribadi. Delapan, meminta izin pada saat keluar kelas. Ini toleransi dan tenggang rasa masuk. Kemudian itu untuk siswa dan guru ya, Artinya kalau siswa mau keluar izin, guru pun kalau ada kegiatan keluar izin kepada siswanya. 9, menjalankan piket kelas lebih awal. Anak-anak biasanya gurunya kabul lagi piket. Ini kesepakatannya mengerjakan piket, bagi yang piket datangnya lebih awal dan dikerjakan sebelum pelajaran dimulai. Ini positifnya punya tanggung jawab. Ini untuk siswa. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan tugas guru tepat waktu. Ini tanggung jawab dan untuk keteraturan untuk siswa. Demikian untuk
kelompok kelas 3 dari kelompok kita ya, kesepakatan kelas kita. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Oke. Kelompok 3 tidak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Oh, foto dulu, Bu. Kelompok foto dulu bersama kesepakatan kelasnya ya. Bapak Ibu guru yang lain juga kesepakatan dari kelompok 3 real sekali ya. Terkadang Bapak Ibu guru juga pernah, tidak semuanya ya. Terkadang kita melarang muridnya tapi kita juga lalai, terkadang seperti itu ya. Maklum namanya juga manusia. Belum. Iya, silakan untuk iya biar semangat. Kelompok 5. Nggak kena. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Dan saya fokus pada butin tadi ya. Fokus pada butin. Oke, baik, silakan untuk kelompok 5 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok kami untuk kesepakatan kelas untuk yang pertama yaitu datang ke sekolah tepat waktu, yaitu 10 menit sebelum bel berbunyi. Ini adalah karakter komitmen tanggung jawab mandiri. Ini bisa untuk siswa dan untuk guru. Terus yang kedua, selalu menjaga kebersihan kelas. Ini adalah karakter peduli, kerjasama, gotong royong untuk siswa dan guru. Yang ketiga, memasukkan HP di box sebelum pembelajaran dimulai. Karakternya yaitu komitmen, keteguhan hati, dan kejujuran. Ini untuk siswa. Yang keempat, mengikuti karakter pagi dengan tertib. Ini tanggung jawab, semangat untuk siswa dan guru. Yang kelima, menghindari sifat pembulian, empati baik dan rendah hati siswa dan guru. Menghormati guru dan teman sekelas, yaitu rasa hormat santun. Ini untuk siswa. Yang ketujuh, menyelesaikan tugas tepat waktu, komitmen, tanggung jawab, percaya, kejujuran untuk siswa. Yang kedelapan, menjaga fasilitas kelas, kerjasama siswa dan guru. 9, mendengarkan arahan ketua kelas. Ini toleransi, tenggang rasa untuk siswa. Dan yang terakhir, menghormati perbedaan pendapat, toleransi dan pengertian ini untuk siswa dan guru. Demikian dari kelompok 5. Oke, ada penutup yel-yelnya atau sudah cukup? Satu yel-yel lagi. Iya lagi. Iya. Saya biar fokus pada Bu Hartini. Kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Luar biasa sekali. 3, 2, 1. Cantik. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan untuk menempati tempat duduknya terlebih dahulu. Kita tambahkan satu materi lagi, setelah itu ice breaking ya. Kita tambahkan satu materi, setelah itu ice breaking. Kemudian ada materi lagi. Baik, silakan menempati posisi yang nyaman. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya ya, dalam menciptakan kesepakatan. Bapak Ibu sudah mencoba menerapkan poin-poin tentang nilai keyakinan apa dari kesepakatan yang sudah pernah dibuat.
Nilai kebajikan yang paling utama yaitu tentang profil pelajar Pancasila, yang mana harapan kedepannya siswa-siswi kita memiliki profil tersebut. Baik, materi kita selanjutnya setelah kesepakatan kelas, kita membahas konsep yang ketiga, yang keempat ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berkaitan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan apa sih sebenarnya yang kita miliki atau yang kita butuhkan. Baik, pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang sudah dibuat, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar apakah itu? 5 kebutuhan dasar manusia, antara lain bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, berikut ada studi kasus. Mari kita simak bersama-sama. Ibu Sulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, sebut saja Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Adakah yang bisa memberikan pendapat? Guri dulu. Monggo Ibu. Otomatis akan mendekati Tommy untuk ditanya alasannya. Apakah mungkin dari rumah belum sarapan, jarang membawa bekal ke sekolah, bahkan mungkin tidak pernah membawa uang saku barangkali. Nah, untuk tindak lanjutnya, kalau disesuaikan dengan kebutuhan dasar tadi, ini kebutuhan untuk kasih sayang sebenarnya, untuk kasih sayang aja. Ada yang mau menambahkan? Oke, Pak Imam, silakan. Bu Bella. Ada yang mau menambahkan? Pak Dodi. Oke, silakan Pak. Tommy itu kebetulan perutnya gampang napas, nggak tahu kegiatannya apa, aktivitasnya apa. Nah, kalau Bu Zainal lebih bijaksana mungkin pembelikannya, atau kebetulan kalau hari Jumat ya tunggu Jumat berkah. Tepuk tangan untuk Pak Dodi ya, luar biasa sekali ya. Pada dasarnya Bapak Ibu berusaha untuk memahami anak-anak kita. Tentu saja kalau kita ditanyakan alasan Tommy itu seperti apa sih, sehingga mereka Tommy itu melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin alasan Tommy yang pertama adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Alasan Tommy yang selanjutnya, kenapa kok Tommy melakukan seperti itu? Karena dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Barangkali Tommy kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya atau seperti itu. Alasan yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau penguasaan. Alasan Tommy yang kelima, kenapa Tommy melakukan seperti itu?
karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan alasan yang kelima adalah karena ia melakukannya karena iseng. Dan ia menikmati ekspresi wajah dan teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam suatu kasus kita harus berusaha untuk melihat alasan-alasan dari anak tersebut. Apa alasan yang mereka lakukan ketika melakukan suatu pelanggaran. Oke, sebelum kita lanjutkan, time is ice breaking. Saya persilahkan untuk Bu Eva. Silakan untuk Bu Eva. Kami persilahkan untuk menghibur Bapak Ibu guru semuanya. Silakan. Bingung saya. Monggo Bapak Ibu, kita nanti ngumpul dengan kelompok kita lagi masing-masing tadi 5 orang. Terus nanti arahannya adalah membentuk barisan memanjang. Langsung mau nggih. Kita ke belakang aja langsung ya. Let's go. Ayo ke belakang langsung aja. Satu. Mau pakai pendek-pendek. Indonesia, kelompok 1, kelompok 2. Perindapan. Ya. India, itu aja ya. India, aja. India, kelompok 2 dinantikan deh. Kalau SMP 2 kan begini, Victoria. Vietnam. Vietnam. Anak sing Israel lah. Dinantikan lo ya, Vietnam. Negara kan. Gak apa-apa Kelangon. Bener gak negara Ngastina. Kelangon, wes, Kelangon nggih, Kelangon wes gak apa-apa. Singapura, kelompok ini Singapura, Kelangon, Vietnam, India, Indonesia. Diapalkan wes. Kita coba lagi. Nanti yang kalah langsung ditempel mukanya, oke? Sudah siap? Monggo Bu Iba. Oke, gak apa, double sambil Bu Agus. Harus fokus ya. Oke, sekarang kelompok Singapura ya, karena kalah bisa main duluan. Kelompok Singapura. Kelompok Singapura.
dari Bapak Ibu guru semuanya ya, gimana Bapak Ibu berlatih konsentrasi fokus pada bagiannya masing-masing ya. Ada yang bilang bersedia, ada yang waktunya eklek-eklek keliru tembak. Nah, khususnya ini Pak Imam yang lucu sekali ya Pak Imam. Pak Novan juga luar biasa ya, semangat sekali. Oke. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat? Semangat. Oke. Baik, sambil menikmati minumnya ya, saya tambahkan sedikit lagi materi. Kurang lebih masih 20 slide. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi sudah menambah semangat Bapak Ibu semuanya ya, meskipun capek adalah. Baik, kembali lagi materi yang selanjutnya terkait dengan posisi kontrol restitusi. Nah, oke. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai guru, guru sebagai pendukung. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Yang pertama, guru sebagai pendukung. Maksudnya seperti apa? Seorang pendukung bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi pendukung senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Posisi yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi kontrol selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi yang tepat untuk diterapkan, posisi yang apa Bapak Ibu? Manajer. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kenapa posisi sebagai manajer Bapak Ibu? Memberikan rasa tanggung jawab, mendukung murid untuk menemukan solusi. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Terkadang murid kita itu bingung solusi seperti apa yang akan dihadapi ketika menghadapi sebuah permasalahannya sendiri. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Kelanjutan dari posisi 5 kontrol tadi, maka ada tahapan yang dinamakan segitiga restitusi. Seperti apa segitiga restitusi itu? Tahapan dalam segitiga restitusi itu, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti ini. Nah, jadi harapannya murid tidak ada paksaan dan menyadari kesalahan yang sudah dibuatnya. Menstabilkan identitas
dilakukan berdasarkan bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu guru biasanya sering menghadapi siswa ataupun siswi yang melakukan pelanggaran ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Ini adalah contoh kalimat untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian yang tahapan yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dalam tahapan ini, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan seperti itu. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contohnya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dari awal Bapak Ibu sudah membuat sebuah kesepakatan dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, berikut adalah tahapan dari segitiga restitusi. Ada yang ditanyakan dengan Bapak Ibu? Baik, next. Oke, tepuk tangan. Akhirnya ada ucapan tanda terima kasih. Baik, sebelum itu saya akan membagikan post-it. Nah, post-it ini Bapak Ibu isikan terkait halnya dengan refleksi kegiatan hari ini. Oke, pada warna hijau Bapak Ibu menuliskan hal menarik apa yang sudah dipelajari. Post-it warna orange diisikan yaitu hal apa yang bisa saya tingkatkan ke depannya. Baik, minta tolong untuk dibagikan Pak. Kertas post-it warna hijau yaitu menjawab tentang hal menarik apa yang sudah dipelajari. Kemudian hal apa yang bisa saya tingkatkan ke depannya, post-it warna oranye. Oke. Satu orang dua kertas. Satu orang dua kertas. Bukan, satu orang dua kertas. Baik. Ada penyewaan. Baik, Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu semua yang ingin merefleksikan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Monggo Bapak Ibu yang ingin merefleksikan dari kegiatan hari ini. Monggo, ada perwakilan mungkin untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Pak Arif, untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Monggo. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk merefleksikan kegiatannya hari ini. Yang hijau, hal menarik apa yang sudah dipelajari pada kegiatan hari ini? Yang warna orange, hal apa yang bisa saya tingkatkan ke depannya?
Nah, baik, selain Bapak Ibu menuliskan kertas post-it, saya minta Bapak Ibu perwakilan salah satu saja untuk menyampaikan refleksi tentang kegiatan hari ini. Orang yang sibuk, hal yang menarik. Hal yang menarik warna hijau, orange, hal apa yang bisa saya tingkatkan ke depannya. Oke, yang hijau bukan dari sisi. Oh ya, oke. Monggo, Bu Yani silakan. Kebetulan untuk Bu Yani untuk menyampaikan refleksinya pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini yang saya terima dari Pak Agus, di mana dia sebagai guru penggerak dalam workshop ini, yaitu berbagi praktek peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Bojonegoro. Dengan materi yang diberikan ini, saya merasa banyak ilmu yang saya terima. Mungkin dalam hal ini seperti kesepakatan kelas kita yang selama ini kita mungkin menggunakan kalimat yang sebenarnya kan tidak boleh ada suatu paksaan. Sehingga dengan adanya workshop kali ini menambah wawasan kita sebagai wakil kelas yang intinya kita ini diajak siswa tapi tidak ada paksaan, tapi himbauan dan mengarahkan adanya kesadaran siswa pentingnya berbudaya positif. Kemudian tadi dengan adanya pemberian materi yang begitu enjoy, kemudian ada apa tadi? Ya, breakingnya juga, sehingga dimana sekali lagi di sini tidak ada yang siapa yang benar, siapa yang salah ya. Jadi tidak ada, semuanya kita saling mengisi dan inilah kebersamaan kita. Jadi saya harapkan kita semua pasti ingin belajar dan ingin belajar lagi supaya kedepannya SMP Negeri 2 selalu yang terdepan. Mungkin itu Pak Agus yang bisa saya berikan refleksi pada workshop ini. Sekali lagi saya terima kasih khususnya saya sendiri, sehingga kita akan bisa menyampaikan kepada peserta didik kita, terutama wali kelas atau mungkin kelas yang lain, dalam penggunaan kalimat yang selama ini mungkin kita anggap sudah baik, ternyata itu kurang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Yani ya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bu Yani yang sudah merefleksikan dari kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu yang sudah mengisi kertas post-itnya, silakan untuk menempelkan pada papan tulis di depan. Baik, kami persilakan. Untuk yang hijau ditempel pada hal menarik yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Kemudian yang warna orange, Bapak Ibu, hal apa yang bisa ditingkatkan untuk ke depannya? Silakan. Oke.